Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Latif dari 11 KJA. Langsung baca aja deh. Perbedaan routing statis dan routing dinamis. Statis, starting routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Pengguna routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar tidak disarankan menggunakan routing statis. Penggunaan routing statis dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah, hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. 2. Kelebihan routing statis: meringkan kinerja dari prosesor router karena prosesan sudah tersebar pada setiap router. Menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Routing statis lebih aman. Administrator bebas menentukan jalur jaringan. Static routing yang menggunakan next hop akan mengalami multiply lookup atau lookup yang berulang. Lookup yang pertama yang akan dilakukan adalah mencari network tujuan. Setelah itu akan kembali melakukan proses lookup untuk mencari interface mana yang digunakan untuk menjangkau next hop-nya. Pengguna exit interface kemungkinan akan terjadi error ketika meneruskan paket. Jika link router terhubung dengan banyak router, maka router tidak bisa memutuskan router mana tujuannya karena tidak ada next hop pada table routing. Karena itulah akan terjadi error. 3. Kekurangan routing statis. Network admin harus mengatasi segala informasi tentang router yang tersambung. Hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Menggunakan waktu konfigurasi yang lebih lama. Jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Penggunaan NetShop dapat mencegah terjadinya error dalam meneruskan paket ke router tujuan. Apabila router yang meneruskan paket memiliki link yang terhubung dengan banyak router, itu disebabkan karena router telah mengakui NetShop, yaitu IP address router tujuan. Pengguna exit interface. Proses lookup hanya akan terjadi satu kali saja, single lookup, karena router akan langsung meneruskan paket ke network tujuan melalui interface yang sesuai pada routing table. 4. Routing dinamis. Routing dinamis routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan dinamis adalah bisa berubah-ubah, jadi IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Routing dinamis ini kebalikan dari routing statik yang semuanya harus dilakukan secara manual. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya dengan saling memberikan informasi antar
Router routing dinamis mempelajari sendiri arah dari rute yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lainnya. Administrator tidak bisa menentukan rute mana yang harus dilewati, melainkan semuanya sudah secara otomatis berjalan. 5. Ada beberapa macam routing dinamis yang perlu Anda ketahui. RIP, Routing Information Protocol. IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. OSPF, Open Shortest Path First. BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan routing dinamis: proses konfigurasi jaringan lebih cepat, bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Jika ada jalur yang rusak, tetap aman. Jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Kekurangan routing dinamis: bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Jalur yang bisa menentukan adalah sistem, bukan administrator. Membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.